Baik, selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah manajemen pemasaran, pada chapter yang ke-12, yaitu terkait dengan Integrated Marketing Communication atau disingkat sebagai IMC, ya. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas di dalam Integrated Marketing Communication? Tentunya adalah tentang komunikasi ya dalam marketing. Nah, di sini yang pertama adalah, terkait tujuan dari komunikasi marketing, lalu yang kedua untuk memahami terkait mix mix komunikasi marketing dan juga menjelaskan terkait dengan kunci, atau elemen ya dari proses marketing komunikasi dan juga terkait dengan proses perencanaan dari komunikasi marketing dan juga terkait isu dari komunikasi marketing. Nah, yang pertama, tujuan adanya, marketing communication di sini adalah untuk atau menginformasikan sesuatu, brand atau produk atau jasa ya yang dimiliki oleh perusahaan kepada pelanggan. Jadi ini biasanya diinformasikan adalah spesifikasi dari produk tersebut seperti fungsi, manfaat ya dan juga, kegunaan atau untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan tertentu. Ya seperti kalau produk makanan ya, tentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam memenuhi, kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian yang kedua ada persuading yaitu mengajak ya untuk konsumen untuk bisa lebih memilih produk, suatu perusahaan tertentu dibandingkan dengan pesaingnya gitu. Jadi harus lebih diarahkan kepada produk sendiri daripada produk orang lain gitu. Maka diperlukannya, marketing communication. Begitu juga yang ketiga itu adalah reminding. Nah, karena sekarang banyak sekali persaingan ya di dunia industri, perusahaan yang serupa, banyak kompetitor, maka di sini reminding perlu dilakukan supaya pelanggan lebih mengenal lagi dan lebih menekankan lagi bahwa, ada suatu produk atau jasa yang ini lebih baik daripada brand lainnya gitu. Maka di sini fungsi dari marketing communication adalah untuk bahwa ada produk yang lebih baik. Nah, di sini selanjutnya kita bahas tentang the marketing communication mix atau kita bisa disebut sebagai mix, marketing communication. Yang mana terdiri dari 5 ya, yang bisa dilakukan dengan yang pertama advertising di sini, ya. Nah, advertising di sini adalah melakukan pengiklanan ya, pengiklanan yang biasa kita kenal, melalui sosial media atau mungkin media lainnya seperti media cetak. Media cetak ada flyering ya, kemudian billboard yang ada di jalan, kemudian, poster. Kemudian kalau sosial media itu kita sudah tidak asing lagi dengan iklan sosial media melalui, TikTok, Instagram, Facebook, bahkan Google Ads gitu ya. Itu adalah merupakan, marketing mix yang advertising. Lalu yang kedua untuk public relation sendiri bisa dilakukan ya oleh seseorang yang disebut sebagai PR dari satu perusahaan untuk mengenalkan, produk atau jasa yang ada gitu ya. Tentunya relevan dan yang sesuai dengan, segmen pelanggan yang, memang membutuhkan produk tersebut. Ya, seperti kalau misalnya kita tuh mempunyai perusahaan di bidang jasa ya, jasa seperti, event organizer. Nah, itu ada butuh public relation ya untuk mencari pelanggan, sini ya. Lalu yang ketiga adalah sales promotion, ya karena ini namanya sales promotion maka tujuannya adalah untuk penjualan. Jadi mempromosikan produk jasa sesuai dengan, tujuannya yaitu adalah meningkatkan suatu penjualan. Jadi harus ada yang membeli. Gitu, pada hari itu juga ya. Jadi kayak ada targetnya gitu. Lalu yang keempat ada personal selling di sini. Nah, yang di mana personal selling nah, di sini personal selling itu adalah menjual secara personal. Jadi, lebih private ya gitu. Seseorang misal marketer dia itu menemui pelanggan yang memang lebih spesifik gitu, untuk bisa membeli produk tertentu. Seperti untuk produk-produk luxury ya, seperti rumah, mobil gitu. Itu kan biasanya harus personal atau mungkin menjual obat-obatan
untuk stok di rumah sakit, untuk menemui suatu, tenaga kesehatan di sana ya, gitu, dengan, pendekatan personal. Nah, itu yang disebut sebagai personal selling. Nah, bagaimana dengan direct marketing? Nah, direct marketing ini di sini adalah, hampir 11-12 dengan personal selling ya. Nah, yang mana ini dilakukan pendekatan secara langsung, jadi tidak menggunakan sosial media, melainkan kita langsung bertemu dengan pelanggan, gitu. Jadi, kalau tadi personal selling dilakukan secara personal dari individu satu ke individu lain, maka direct marketing itu bisa dilakukan dengan berkelompok ya. Seperti contohnya adalah apabila kita ingin menawarkan produk di suatu kelompok tertentu. Seperti misalnya adalah, eee, diperbankan untuk menawarkan, membuka tabungan baru gitu misalnya dan, marketer di perbankan tersebut melakukan sosialisasi terhadap suatu segmen pelanggan seperti misal adalah anak kampus, mahasiswa, atau anak sekolah, atau mungkin, eee, karyawan di suatu instansi untuk membuka tabungan di bank tersebut. Nah, itu dilakukan pendekatan direct marketing ya, sosialisasi misalnya dari sekolah, di suatu aula sekolah atau mungkin event tertentu. Nah, ini disebut sebagai, direct marketing, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan terkait dengan the marketing communication mix ya, yang mana tujuannya adalah untuk, menginformasikan, mengajak, dan me-remind. Ya, lalu kita di sini membahas tentang definisi apa itu integrated marketing communication. Ya, di sini the strategic integration of multiple means of communicating with target markets to form a comprehensive, consistent message. Jadi untuk memberikan suatu komunikasi atau target market to form a comprehensive and consistent message. Jadi intinya dulu memberikan pesan kepada pelanggan ya, supaya bisa diterima dengan baik dan, tujuan perusahaan bisa tercapai, gitu. Ini merupakan suatu alat dari manajemen pemasaran untuk yang namanya IMC, Integrated Marketing Communication. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih, proses dari marketing communication ya. Gitu dari mulai sumber, encoding, message channels, decoding, dan receiver ya, gitu. Dilakukan oleh perusahaan, kemudian marketing message, media, decoding, dan company publics. Nah, ini adalah gambaran proses dari, marketing communication, dari sumbernya apa, lalu dibentuklah sebuah pesan, di encoding itu pengkodian, kemudian dibentuk suatu pesan yang mana nanti lewatnya di channel atau saluran pemasaran seperti media, kemudian nanti akan decoding dan diterima oleh pelanggan, gitu. Dan hal itu dilakukan oleh perusahaan ya, yang merupakan pesan marketing dan channel-nya itu bisa melalui tadi ya, marketing mix, kemudian nanti, bisa dituju melalui companies public ya, yang prospek yang diprospek. Termasuk yang di prospek, kemudian customer, employee, misalnya karyawan-karyawan, stakeholder stockholder atau pemegang saham, community, dan government, gitu ya, tergantung dari bentuk perusahaannya yang seperti apa. Nah, itu contohnya. Lalu di sini adalah perencanaan dari, marketing communication, yang mana di marketing plan review ya, nanti dilakukan review dulu tentang perencanaan pemasaran yang akan dilakukan, lalu dianalisis situasi ya, situasinya apakah memungkinkan. Dan juga di sini, melalui analisis proses communication proses analisis, dianalisis prosesnya ya dan juga ada pengembangan budget ya. Jadi dibuat suatu anggaran dulu terkait dengan apa saja yang akan dikeluarkan dan pemasukannya. Lalu baru, mengembangkan suatu program dan melakukan implementasi dan integrasi ya atau, penyatuan gitu ya. Penyesuaian dan juga terakhir adalah monitoring, evaluating, dan controlling, gitu. Jadi, ini adalah merupakan langkah dari perencanaan, komunikasi marketing. Nah, kemudian environment lingkungan dari komunikasi marketing di sini ada 3. Yang pertama, the competitive environment ya. Jadi keunggulan dari lingkungannya seperti apa, apa namanya, bukan,
Competitive environment itu adalah lingkungan pesaing ya, lingkungan pesaingnya seperti apa, apakah, banyak persaingan atau hanya sedikit gitu. Kemudian yang kedua ada social environment itu kayak lingkungan sosialnya seperti apa, apakah mendukung tidak terkait bisnis itu. Karena kan, yang namanya sosial tuh akan mensupport ya jalannya suatu bisnis. Begitu juga yang ketiga the economics environment yaitu adalah lingkungan dari ekonominya, terkait dengan kebijakan pemerintah, ini biasanya untuk yang the economics-nya. Dan yang keempat, itu marketing mix consideration, ya tentang, marketing mix-nya itu tadi yang kita jelaskan di depan ya. Ada advertising, direct marketing, dan lain-lain. Lalu di sini communication process analysis itu bisa dilakukan dengan set marketing communication objective dan apply the basic communication model, gitu. Dengan cara apply the basic communication model. Nah ini kalau budget development itu terkait budgeting ya, itu kan biasanya kita juga, ada akan pelajari nanti terkait dengan budgeting gitu. Dari mulai apa ya, meramalkan atau menganggarkan suatu keuangan, suatu pengeluaran atau pemasukan yang akan dilalui oleh perusahaan, itu yang disebut sebagai budgeting. Nah, itu untuk, hal yang mempengaruhi budgeting itu ada yang pertama adalah ukuran dari perusahaan, kemudian sumber dari finansialnya itu dari mana, kemudian ada tipe bisnis, perusahaan itu tipe yang seperti apa, dan juga ada market depreciation, the industry growth rate, jadi, pertumbuhan industrinya, lalu the firm position in the marketplace, gitu. Jadi posisi dari perusahaan itu seperti apa. Kalau kita bahas metode budgeting itu macam-macam ya, salah satunya adalah percentage of sales competitive party, all you can afford objective task, gitu, macam-macam. Nanti ini akan bahas lebih detail di, mata kuliah penganggaran sih sebenarnya gitu. Jadi kita skip aja untuk yang budgeting method. Lalu marketing communication program development ya, ada explicit communication dan implicit communication. Kalau di sini explicit communication convey a distinct, clearly stated message through personal selling, advertising, public relations, sales promotion, direct marketing, or some combination of these methods. Sedangkan implicit itu what the message cannot uh, about the products itself, its price, or the place it is sold. Ya, jadi kalau eksplisit tuh itu hampir kita bahasnya tentang gabungan tentang mix marketing karena itu kan mix gitu ya. Lalu kalau implisit itu yang penting, message-nya itu ar apa ya, message-nya itu, tersampaikan ya, gitu. Terkait product itself, its price, sama place it's sold. Jadi, produknya, harganya, dan juga tempatnya, gitu. Itu terkait dengan program development. Lalu push, pull, and communication strategi atau strateginya itu bisa menggunakan push dan pull. Kalau push itu involves convincing intermediary channels member to push the product through the channel to the ultimate consumer. Ini untuk mendorong produknya, ya. Dan sedangkan pull sendiri adalah untuk pull the product from the manufacturing company through the marketing channels. Gitu. Jadi ada 2 strategi di sini, sedangkan untuk communication strategi, nah jadi adalah bisa dikomunikasikan antara dengan menggunakan reseller dan juga ultimate consumer, gitu. Integration and implementation ya, implementation setting the market communication plan into action. Jadi mengatur marketing communication itu, sebagai apa, dari perencanaan sampai dengan tindakannya. Gitu ya, the key aspect from implementation is coordination. Jadi kunci dari, apa ya, implementasi itu adalah sebuah koordinasi gitu. Jadi koordinasi antara satu dengan yang lainnya itu harus berjalan dengan baik, jangan sampai ada miskomunikasi supaya nanti komunikasinya itu bisa, tersampaikan ya ke dalam pelanggan, jadi pelanggan lebih paham apa sih sebenarnya akan disampaikan oleh perusahaan dan untuk manfaat dari produk jasa yang ditawarkan pun akan tersampaikan dengan baik ya. Nanti nanti akan bisa mendorong mereka untuk, menjadi loyal ya kepada brand tersebut.
Nah, ini contohnya adalah monitor sales promotion by the number of coupon redeem, gitu. Jadi memonitor penjualan promosi ini dengan apa ya, kupon. Lalu measure the effectiveness of a new personal selling strategy by looking at the number of new coupon open. Mengukur seberapa efektif gitu ya, new personal strategi yang dilakukan terhadap new account open. Jadi jumlahnya, terhadap jumlah kupon baru yang dibuka gitu. Lalu offer micron test to see its consumer notice the ad, dan review sales result and attribute fluctuation in sales volume to MC. Jadi contohnya adalah mereview hasil penjualan dan atribut fluktuasinya di dalam volume penjualannya itu direview apakah mengalami peningkatan atau penurunan gitu. Lalu di sini ethical, legal, and consideration ya. Tadi kan kalau mix marketing itu kan mix communication itu ada 5 ya, di advertising sampai direct marketing. Nah, ini etika concern-nya di sini adalah kalau advertising, deceptive advertising, unfavorable stereotypes. Kemudian public relation, lack of sincerity, using economic power unfairly. Sales promotion, misleading consumer promotion, paying slotting allowance to sales space. Nah, jadi kalau advertising ini tuh melakukan pengiklanan yang tidak disukai gitu. Jadi kemudian yang public relation itu menggunakan apa ya, economy power yang tidak fair gitu ya. Lalu ada juga ini hal-hal yang tidak apa ya, yang apa isu-isunya ya gitu. Kalau sales promotion di sini misleading consumer promotion dan paying slotting allowance for self space. Kemudian personal selling, high pressure selling ya, ada tekanan, mispresenting jadi tidak mempresentasikan benefit produk gitu ya. Lalu yang terakhir direct marketing itu telemarketing privacy invasion. Jadi adanya kayak mengganggu privasi gitu dan juga misuse of consumer database information gitu. Jadi bisa menyalahgunakan database konsumen gitu. Maka ini adalah merupakan hal etika-etika yang biasa di apa ya, ethical concern atau legal yang maksudnya itu seperti mungkin kelemahan ya, kita anggap sebagai kelemahan dari elemen dari marketing communication yang seharusnya tidak terjadi begitu. Nah, jadi itu adalah tadi materi terkait dengan EMC atau Integrated Marketing Communication ya. Tentunya membahas tentang apa-apa sajakah yang akan dipelajari dalam marketing communication. Baik itu dari tujuannya yang ada 3, kemudian ada mix marketing, kemudian ada prosesnya bagaimana gitu ya, di elemen-elemennya, sampai dengan isu-isu dari marketing communication yang seharusnya tidak terjadi gitu. Selanjutnya untuk effect of globalization, nah ini dan additional regulatory concern, ini bisa dibaca secara mandiri ya terkait dengan materi tambahan di dalam IMC ini. Silakan untuk dipelajari lebih detail terkait materi yang ada di chapter 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.